segala sesuatu itu ada standarnya ya, ada kriterianya. Jadi ilmu Al-Quran, kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran, kebenaran yang dibawa oleh agama ini memang ada kriterianya. Ya, misalnya dalam Al-Quran ada ayatnya. Tapi dalam Al-Quran ada ayatnya ini kita berbicara kalau Al-Quran itu kan ayatnya itu terbagi dua. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Jadi ada ayat yang mudah diartikan, gampang maknanya, gamblang artinya. Ada lagi mutasyabihat. Mutasyabihat itu maksudnya ayat-ayat yang ambigui, artinya ayat-ayat yang mengandung penafsiran yang berbeda, yang bisa ditakwilkan. Artinya kriterianya pertama-tama apakah itu sesuai dengan Al-Quran, itu satu. Yang kedua, apakah itu sesuai dengan hadis Nabi yang sahih. Saya katakan hadis Nabi yang sahih ini sebab ketika berbicara tentang hadis Nabi ini, pembicaraan kita sangat panjang. Sebab hadis Nabi itu sejarahnya memang baru tertulis hampir 1 abad setelah wafat Rasul SAW. Sehingga 90 tahun, rentang 90 tahun itu hadis-hadis Nabi tidak tercatat dan hanya dinukil dari lisan ke lisan. Dan itu sangat rentan dengan hadis-hadis palsu. Misalnya dikatakan oleh Fakhrul Razi dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, ini sebagai contoh saja, beliau mengatakan dari 500.000 hadis, Sahih Bukhari hanya menemukan 3.000 sekian saja dari hadis-hadis yang dianggapnya sahih. Artinya sangat banyak kemungkinan makna atau kemungkinan kebenaran hadis-hadis yang lainnya. Jadi saya pikir memang sunnah Nabi itu, hadis Nabi itu adalah rujukan yang kedua. Al-Quran yang pertama, kedua adalah hadis Nabi SAW, tapi hadis Nabi yang sahih, sunnah Nabi yang sahih. Karena ada juga sunnah-sunnah dinisbahkan kepada Nabi, tetapi sesungguhnya itu bukan sunnah Nabi. Misalnya katakanlah kan orang seringkali membawa sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ketika masuk kepada sunnatul khulafa, ini beda-beda. Ya kan, antara satu khalifah dengan khalifah yang lain berbeda-beda. Nah, apakah sunnah khulafa ini bisa dijadikan sebagai kriteria? Itu ikhtilaf. Tapi kalau sunnah Nabi betul-betul menjadi kriteria. Cuma masalahnya sunnah Nabi ini juga perlu kita pelajari. Apakah benar-benar itu merupakan sunnah Nabi SAW? Apalagi kalau di situ yang ketiga, maaf saya tambahkan satu sebelum lupa. Kriteria yang ketiga yang sangat penting adalah logis, rasional, gitu kan? Yang sejalan dengan akal yang sehat. Ini juga merupakan sebuah kriteria. Kalau tidak sejalan dengan akal yang sehat, masa mungkin agama ini bisa langgeng kalau misalnya dia bertentangan dengan akal yang sehat. Jadi akal yang sehat itu merupakan sebuah kriteria penting di dalam mengukur sebuah kebenaran. Ya kan? Jadi 3 hal ini saya pikir merupakan sebuah kriteria untuk kita bisa jadikan sebagai standar atau kriteria dalam kita menilai sesuatu yang disampaikan oleh mubaligh kita, ustadz kita atau buku yang kita baca.